Halo teman-teman kelas, kembali lagi nih dengan Kak Bas dari Masuk Kelas. Nah, kemarin itu kan banyak orang yang kecewa, yang sedih karena ujian STAN nggak ada tahun ini. Nah, sekarang biar kalian nggak berlarut-larut dalam kesedihan, sekarang aku akan mewawancarai Kak Rizal. Jadi Kak Rizal ini juga punya kepedihan juga dulu dengan STAN gitu. Nah, bedanya dia nggak lulus dulu kan, tapi dia memutuskan untuk kuliah di kampus swasta. Nah, pada kesempatan kali ini, Kakak akan memberikan insight tentang bagaimana sih kuliah di kampus swasta, bagaimana cara memilih kampus swasta yang berkualitas. Halo Kak Rizal, gimana kabar? Halo Kak Bas, sehat dong. Nah, Kak Rizal, gimana nih Ya. Kak? Dulu Kakak itu pernah nyoba PTN atau kedinasan nggak sih? Ceritain dong, Kak. Oh, kalau PTN sama kedinasan dua-duanya pernah. Dulu itu pertama kali kan ada SNMPTN, tuh cita-citanya pengen masuk teknik mesin. Nah, ada dua pilihan antara ITS dan ITB. Cuman kalau ke ITB nilainya nggak sanggup. Nah, kemudian gagal di SNMPTN, terus coba ke SBM. Di SBM juga gagal. Nah, terus cari-cari Poltek tuh. Nah, Polteknya dulu itu ada Politeknik Negeri Jakarta, itu dulu dicoba. Nah, itu lewat jalur SBM juga, jalur ujian saringan masuk sama. Nah, kalau buat yang PTK-nya dulu nyoba STAN, Terus Tan nggak lulus? nggak lulus. Emang emang dulu itu emang pengen pengen stan atau emang ngaca aja lah, yang penting keterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan gitu. Oh, kalau dulu itu ada dari alumni sih, alumni ada yang masuk. Mm-hmm. Kebetulan dari alumni sekolah ada tiga orang yang masuk, terus pengen ikut juga ke sana biar ada temen kan Mm-hmm. yang deket. Nah, jadi kepengen aja gitu masuk STAN. Terus selain itu kan ada ikatan dinas dan juga begitu lulus langsung jadi PNS. Hmm. Itu tertariknya. Eh, kok bisa memutuskan untuk kuliah di kampus swasta? Kan ada orang juga yang udahlah aku Hmm. nunggu aja lah tahun depan. Ya pertama sih mikirnya biar nggak nganggur dulu. Kalau nganggur kan gitu kadang ada yang malas belajar. Terus kemudian juga ngeliat teman-teman udah pada kuliah jadi ikut kuliah gitu. Selain itu eh, kebetulan ada jurusan di kampus swasta yang minati dulu di STAN juga ada gitu. Jadi sama-sama jurusannya cuman beda tempat kuliahnya. Oke. Terus Kak Rizal ini D3, D1 atau S1? Terus Kalau terus aku di gimana tiga pajak. terus Hmm? gimana pertimbangan Kak Rizal dalam memilih apakah itu D1, D3 atau S1 itu? Kalau dulu sempat sebelumnya sih searching-searching dulu kan ya, sebelum kita memilih itu lebih baiknya searching. Mm-hmm. Nah, dulu itu searching kalau jurusan pajak itu kebetulan dulu kepincutnya di administrasi pajak. Nah, Mm-hmm. kalau di Indonesia itu administrasi pajak ada yang D3, ada yang S1. Kalau D3-nya itu yang D3 pajak, yang S1-nya bisa ngambil jurusan fiskal. Nah, Oke. kebetulan dapetnya yang D3. Mm-hmm. Nah, jadi milihnya D3. Terus kenapa perpajakan? Kan masih banyak jurusan yang lain kan. Uh, kalau dulu SMA IPA kebetulan. Nah, dulu kenapa pengen pajak ya mikirnya kalau orang pajak itu kan bisa masa depannya sukses. Nah, Oke. Rich ya, kayak kaya ya. iya kayak ternyata ya emang benar-benar kaya. Apa yang ngebuat Rizal itu tertarik sama pajak gitu? Selain daripada yang tadi ya, kau ngelihat orang-orang pajak itu punya duit gitu. Tertariknya di pajak sih dulu mikirnya selain akuntansi kan ada juga administrasi pajak. Pengen yang beda aja. Nah, kebetulan karena dulu IPA, dulu pengen nyobain tetap ke teknik, cuman mikir lagi, percuma aja kalau di teknik walaupun nanti belajarnya malas-malasan. Nah, terus beralih lah pengen ngambil jurusan yang ke IPS gitu.
dalam memilih kampus swasta kemarin, apa sih hal-hal yang kau pertimbangkan gitu? Ya, yang pertimbangannya satu, pertama jarak. Mm-mm. Nah, kedua itu akreditasinya. Oh iya, kalau misalnya akreditasi itu bisa dilihat di mana sih gitu? Dan Bisa kalau akreditasi apa yang bagus gitu? kalau akreditasi itu bisa dilihat di banpt.or.id. Nah, Oke. terus untuk akreditasi itu kan ada A, B, dan C ya. Mm-mm. Nggak tahu kalau ada yang baru. Yang paling bagus itu yang A. Heeh. Nah, dan juga fasilitasnya sih dilihat. Kalau misalkan fasilitasnya memadai, yang kemungkinan kan kampus itu akreditasinya A gitu. Oh iya, nanti akreditasi itu berpengaruh kemana sih? Biasanya Misalnya, kalau akreditasi itu berpengaruh sama kadang ini sih apa untuk ngelamar kalau misalkan kita ngelamar kerja kan terus dilihat oh ini dari lulusan dari mana gitu kan mm, akreditasi kampusnya apa biasanya mm. HRD suka ngecek-ngecek gitu sih. Oke, terus apalagi nih yang Kak Riza lihat waktu mencari kampus swasta? Yang pasti biaya kuliahnya sama eh, fasilitas kuliah. Fasilitas itu bisa dalam bentuk kayak misalkan pas perkuliahan kita bisa dapat beasiswa atau bisa eh, ngambil sertifikasi atau apa gitu. Dan kampus-kampus yang bagus juga sebenarnya ini kan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan juga kan. Jadi Ya kalau betul. misalnya lulusan-lulusannya itu bisa dicalonkan lah untuk bekerja di Di perusahaan-perusahaan perusahaan yang itu menjadi. Oke, oke berarti sebenarnya nggak masalah juga ya untuk berkuliah di kampus swasta. Misalnya ada nggak teman-teman masalah yang sih. di kedinasan nggak lulus, di PTN nggak lulus, dia di swasta, kebetulan dia punya dana yang lebih, atau bahkan kalau misalnya dia nggak punya dana pun, dia bisa mengajukan beasiswa ke kampus swasta tersebut Iya ya. betul. Di sesi terakhir ini ada nasihat nggak buat para adik-adik Oh, ini untuk menggapai masa depannya gitu? adik-adik teman kelas ya. Pokoknya satu, pertama kalau kalian mau memperjuangkan cita-cita kalian, itu ya kalian harus kerja keras. Yang pertama. Yang kedua itu dibarengi dan doa dan restu orang tua sih. Itu aja sih. Jadi sejauh apa proses kalian tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terima kasih Kak Rizal. Dadah. Ya,